Akhirnya Manchester City memastikan juga gelar mereka yang ketujuh sepanjang sejarah Liga Inggris atau yang kelima di era modern Liga Premier Inggris, setelah kemarin bagaimana pesaing utama mereka Manchester United tumbang di Old Trafford menghadapi Leicester City. Hola, dengan saya Ropan, dan menarik sekali bahwa Manchester Biru atau The Citizens yang diasuh Pep Guardiola tidak perlu untuk menunggu sampai pada hari Sabtu nantinya saat mereka harus bertandang ke St. James Park, di mana mereka harus berhadapan dengan Newcastle. Tadinya saya memperkirakan bahwa setelah mereka kalah di Etihad dari Chelsea 1-2, pesta itu tertunda dan masih harus akan menunggu sampai ke pekan ini saat mereka menghadapi Newcastle, ya. Tetapi dengan kekalahan MU kemarin itu sudah cukup buat City untuk bisa memastikan gelar, karena MU memainkan satu laga sisa setelah sebelumnya juga mereka memenangkan pertandingan dan membuat City harus bisa menunggu sampai dengan hari Sabtu, saya pikir. Dan saya memperkirakan bahwa MU akan menang dalam pertandingan di Old Trafford menghadapi Leicester, karena MU selalu dalam 3 musim terakhir selalu berjaya ketika menghadapi Leicester. Tapi semua itu buyar, sirna, dan di luar dugaan akhirnya Leicester mampu menghentikan MU di Old Trafford. Dan ini sudah cukup bagi pasukan Pep Guardiola untuk mengunci gelar mereka pada musim ini, atau yang ketiga sepanjang sejarah bagi Pep Guardiola bersama dengan City sejak ia datang pada Februari 2016 setelah dari Bayern Munchen. Dia menandatangani kontrak, kemudian untuk di musim panas dia memulai pada bulan Juli Agustus bersama dengan City, dan ini gelar ketiga setelah 2017-2018, 2018-2019, dan 2020-2021. Sebelumnya di era modern ini Roberto Mancini memulai, ya, bagaimana dengan gelar juara pertama ketika City mulai diinvest secara besar-besaran oleh sebuah konsorsium dari Abu Dhabi yang dimotori oleh Khaldun Al Mubarak, ya, dari Qatar. Ini kemudian masuk di 2008 dan akhirnya mereka menjelma menjadi sebuah kekuatan dengan Mancini membawa tim ini juara di 2011-2012. Saat itu pertarungan yang saya pikir ini luar biasa dan tidak akan dilupakan oleh semua pendukung Manchester City, karena poinnya mereka sama 89 dengan MU saat itu, hanya dipisahkan dengan selisih gol, dan akhirnya City menjadi juara. Setelah dalam pertandingan terakhir, mungkin kita masih ingat bagaimana begitu mencekam pertarungan antara City dan Queen's Park Rangers yang akhirnya berakhir dengan 3-2, dan di penghujung laga di masa-masa injury time, detik-detik terakhir, Sergio Kun Aguero memastikan kemenangan dengan 3 poin dari Manchester City, dan sama poin mereka dengan MU, tapi mereka menang selisih gol dan menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah sejak Liga Premier Inggris digulirkan dengan format baru pada tahun 1992, ya, 1992-1993. Kemudian mereka berlanjut lagi dengan menjadi juara di 2013-2014 bersama dengan Manuel Pellegrini. Nah, itu mereka bisa unggul 2 poin di atas Liverpool, dan akhirnya masuklah Pep Guardiola di 2016-2017. Belum ada gelar di musim pertama dia, dan dia baru bisa mendapatkan di musim keduanya, musim ketiganya, dan saat ini. Nah, Pep itu membawa kloter pertama dia untuk masuk di Etihad itu dengan Ilkay Gundogan, Leroy Sané dari Schalke, Ilkay Gundogan dari Dortmund saat itu,
untuk bisa didatangkan, dan Nolito, ya Nolito dari Celta Vigo. Ini 3 pemain yang ia bawa di era pertama dia saat itu. Sebelum berlanjut di musim keduanya, Kyle Walker muncul, Benjamin Mendy muncul, Ederson Moraes muncul dari Benfica. Banyak yang berdatangan, termasuk bagaimana Bernardo Silva ikut datang, Danilo saat itu masih di Real Madrid ikut didatangkan. Di musim berikutnya ada Riyad Mahrez yang datang dari Leicester dengan transfer yang begitu tinggi, ya, 60 juta pound. Terus bisa bertahan sampai pada musim yang lalu dia menempatkan atau mendapatkan keping yang sangat bagus, Ruben Dias dari Benfica, yang tampil moncer di lini belakang saat ini dan hanya 27 gol kemasukan sejauh ini, suatu hal yang sangat bagus dengan kedatangan Ruben Dias, ya. Juga ada Ferran Torres yang ikut bersama-sama. Sebelumnya juga, pada musim sebelumnya juga ada Cancelo ikut didatangkan. Jadi banyak pemain-pemain yang dipilih. Nah, musim kemarin ini tahun 2020 selain Ruben Dias, Ferran Torres, juga ada Nathan Ake dari Bournemouth, ya, dengan 40 juta pound, terlalu tinggi untuk Nathan Ake, dan saya pikir ini pemain yang flop, ya, yang gagal untuk bisa bersinar bersama dengan Manchester City. Tapi apa boleh buat, ini sudah terjadi. Manchester City harus berjalan terus, dan gelar juara ini tentunya akan memotivasi mereka saat mereka akan menghadapi Chelsea dalam pertarungan nantinya di final UCL 29 Mei di Stadion Ataturk, kota Istanbul di Turki, di mana terjadi pertarungan antara sesama klub Inggris. Dan jika Pep meraih gelar di Liga Champions, ini adalah sejarah bahwa dia bisa untuk pertama kalinya City bisa meraih gelar juara di kancah tertinggi di Liga Champions, ya. Dan untuk masuk ke final aja sudah merupakan sejarah, karena ini pertama kali buat mereka untuk bisa melangkah sampai sejauh ini, masuk di final Piala atau Liga Champions. Kalau di semifinal sudah 2 kali, ya tentunya sudah dilewati oleh Pep kemarin saat menyingkirkan PSG dengan 2 leg. Sebelumnya juga Pellegrini membawa ini di 2016 sebelum mereka kalah dari Real Madrid dalam 2 leg, 0-0 dan 1-0. Mereka gagal ke final. Jadi Pep bersyukur bahwa ini mereka sudah mendapatkan 2 gelar sejauh ini. Sebelumnya Piala Liga mereka dapatkan, ya. Kemudian sekarang di IPL lagi mereka mengunci. Di Piala FA mereka gagal di semifinal, ditumbangkan oleh Chelsea, dan Chelsea akan bertarung pada tanggal 15 menghadapi Leicester. Dan piala ketiga yang akan diincar oleh Pep tentunya adalah piala paling bergengsi, Liga Champions. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan, tetapi kalau melihat dengan ambisi, mungkin saja. Tetapi Chelsea sudah memberikan peringatan, 2 kali menang di bawah Thomas Tuchel di Piala FA, dan kemarin di lanjutan IPL mereka menang dengan 2-1. Jadi ada motivasi lebih bagi Pep bahwa dia masih yakin bahwa dengan materi pemain, banyak pemain-pemain gelandang yang akan dimainkan di final nantinya. Saya yakin bahwa dia tidak akan berani berspekulasi untuk bisa menurunkan lagi Kun Aguero atau Gabriel Jesus. Dia harus akan menempatkan 6 gelandang dia yang dalam 4 pertandingan terakhir di babak gugur selalu dimainkan, sejak melawan Borussia Mönchengladbach, kemudian berlanjut lawan Borussia Dortmund, lawan PSG, selalu dengan 6 gelandang ini, dan itu membuahkan hasil. Mereka tidak terkalahkan. Melawan Mönchengladbach bahwa 2 kali pertandingan dengan clean sheet. Ya, kemudian bagaimana mereka menang 2 kali dengan 2-1 lawan Dortmund dalam 2 leg. Ya, dan akhirnya mereka juga menang, ya, 2 kali menghadapi PSG. Ini luar biasa bagi Pep kalau dia bermain dengan posisi 6 gelandang. Apakah ini akan dia mainkan terus ketika menghadapi Chelsea? Kita akan menunggu ini, dan tentunya Pep belajar banyak, ya, dari 2 kekalahan menghadapi pasukan Thomas Tuchel ini, karena Chelsea juga tentunya berambisi untuk mengulangi apa yang dilakukan oleh Roberto Di Matteo pada 2012-2013, bagaimana mereka bisa menjadi juara mengalahkan Bayern Munchen saat itu di 2012, dan pertama kali dalam sejarah Chelsea bisa menjadi juara. Dan ini juga akan coba dilakukan oleh Tuchel bersama dengan timnya, karena dia punya kepercayaan diri yang tinggi setelah mampu mengatasi Manchester City. Dan Manchester City memang agak menderita dalam 2 pertandingan terakhir menghadapi Chelsea, dan itu kekalahan 2 kali beruntun, ya, bagi Pep menghadapi Tuchel ketika keduanya bertemu di Inggris. Jadi melupakan pertemuan mereka di Bundesliga.
Jadi kalau bicara dengan City ini memang tim yang paling banyak juara di satu dekade terakhir. Artinya kalau dihitung dari sejak Mancini, mereka yang paling banyak. Jadi ada 5 gelar yang diraih oleh City dalam, kalau dihitung dalam 10 tahun terakhir ya. Bagaimana mereka bisa itu, di situ ada MU 2 kali, ada Chelsea juga yang bisa menjadi juara 2 kali di tangan Mourinho dan di tangan Antonio Conte, dan 1 kali Claudio Ranieri membawa Leicester City bisa menjadi juara di 2016 ya, sebelum Conte bisa menyambung dengan Chelsea, dan Pep meraih 2 kali gelar juara, dan Liverpool menambah 1 gelar juara lewat Jurgen Klopp saat itu dengan 2019-2020 mereka bisa mengunci gelar. Jadi ini 5 gelar di dalam 10 tahun terakhir, sebuah kebanggaan, sebuah prestasi yang luar biasa bagi Pep. Bahkan dia masih membawa tim ini bisa meraih treble winners di 2019, tim pertama mungkin di Inggris yang secara domestik bisa menjadi juara di FA Cup, di IPL, dan juga di Piala Liga. Bahkan 4 gelar di 2019 dengan Community Shield. Di 2017-2018 Pep melakukan suatu langkah yang luar biasa. Mereka meraih 100 poin, mencetak 106 gol, hanya kemasukan 27 gol. Itu prestasi terbaik bagi Pep ketika menjadi juara pertama kali yang menangani untuk bisa membawa City juara di 2017-2018 sebelum diulangi lagi. Memang agak sulit untuk bisa mendapatkan 100 poin, apalagi bisa mencetak gol sampai 106. Nah, dengan pertahanan yang sangat kuat saat ini, memang mereka adalah tim yang pantas untuk bisa menjadi juara di IPL pada musim ini. Walaupun persaingan masih terus berlangsung sampai pada pekan kemarin, tapi mereka, kalaupun MU menang melawan Leicester kemarin, kalaupun MU menang, mereka pasti menang. Saya yakin 100% mereka akan menang melawan Newcastle pada akhir pekan ini, karena itu tuntutan bagi Pep. Setelah mereka menang, mereka akan aman. Sekarang mereka sudah aman tanpa melalui memikirkan lagi Newcastle, tidak memikirkan lagi Brighton, tidak memikirkan lagi Everton. Mereka fokus sekarang ke Istanbul menghadapi Chelsea karena sudah menjadi juara buat mereka. Jadi mereka sudah meraih 7 gelar, bergabung bersama dengan Aston Villa yang juga meraih 7 gelar dalam sejarah Liga Inggris secara keseluruhan. Sebuah prestasi yang bagus bagi Pep Guardiola. Kita akan nantikan nantinya langkah berikutnya bagi Pep bersama dengan Manchester Biru. Oke, sampai di sini pembicaraan kita tentang kesuksesan dari Manchester City. Anda jangan lupa untuk like dan memberikan komentar positif tentunya, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.